Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Fitri? Jadi begini loh Bu Sri. Sebelumnya Ibu punya waktu luang nggak nih Bu? Oh iya, kebetulan hari ini tidak banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan Bu Fitri. Jadi saya punya banyak waktu luang. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk Bu Fitri? Ya, jadi begini loh Bu. Saya perlu seseorang Bu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan saya perlu seseorang untuk mendengarkan curhatan saya seperti itu Bu. Oh seperti itu ya Bu. Wah, saya senang sekali kalau Bu Fitri mau berbagi masalah atau keluh kesah Ibu kepada saya. Nah, kira-kira apa yang Ibu Fitri inginkan dari pembicaraan yang akan kita lakukan nantinya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Hmm? Kalau saya boleh tahu, masalah apa itu Bu Fitri? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu Fitri rasakan saat ini. Jadi yang saya ini Bu Sri, saya itu merasa tidak nyaman jika sedang berada di sekolah. Nah, apa yang membuat Ibu Fitri merasa tidak nyaman? Ya begini Bu, kan Senin lalu saya disupervisi oleh pengawas. Hmm. Nah setelah pengawas pulang, itu Bu Fitri dipanggil oleh kepala sekolah. Begitu Bu. Terus ketika dipanggil, kalau boleh saya tahu, beliau mengatakan apa kepada Bu Fitri? Jadi kepala sekolah bilang Bu, ketika setelah disupervisi, kepala sekolah bilang kelihatannya pengawas tuh tidak puas dan tidak senang ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Coba Ibu jelaskan ke saya bagaimana kronologi kejadiannya, Bu. Jadi ceritanya begini Bu Sri. Jadi kan waktu itu hari Senin yang lalu, saya ini disupervisi oleh pengawas di kelas. Kemudian waktu di kelas itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks pembelajaran. Nah, jadi saya sampaikan kepada pengawas tersebut bahwasannya memang saya tidak menggunakan bahan ajar tersebut, tapi kan saya menggunakan sumber belajar yang lain. Yang penting kan saya itu tetap mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, ternyata pengawas merasa tersinggung atau tidak senang seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Fitri. Nah, kalau boleh saya tahu nih, ketika mengajar Ibu Fitri menggunakan sumber atau media apa saja, Bu? Ya, di sini Bu Fitri menggunakan sumber media pembelajaran yang lain lah, Bu. Yang penting kan nyaman, anak itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran gitu, Bu. Dan Bu Fitri juga Hmm, biasanya itu buat PowerPoint seperti itu, Bu, sehingga menarik anak untuk ikut dalam pembelajaran. Terus ya, Bu ya, Fitri ya. juga buat animasi, Hmm. kemudian Bu Fitri juga buat media-media pembelajaran yang lain. Jadi tidak monoton dengan menggunakan buku teks saja. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, tadi Bu Fitri mengatakan ada menggunakan media PowerPoint dan eh, video-video yang menarik seperti itu ya Bu Fitri. Nah, menurut Bu Fitri, ketika menggunakan video, apakah hal tersebut sangat efektif dalam pembelajaran? Iya, tentu sangat efektif sekali, Bu. Oh, begitu ya Bu. Tampaknya Ibu sangat yakin ya dengan hal itu. Nah, apa yang membuat Ibu sangat yakin bahwa video adalah media yang sangat efektif untuk digunakan? Jadi seperti ini, Bu. Ketika Bu Fitri menggunakan media pembelajaran lain seperti PowerPoint, kemudian membuat video animasi, itu Bu Fitri melihat anak-anak itu sangat tertarik dengan pelajaran yang Bu Fitri ajarkan. Nah, kemudian mereka juga cepat paham akan apa yang Bu Fitri ajarkan. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali Bu Fitri. Nah, selain itu dengan video ini kira-kira dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tidak, Bu? Ya, ada Bu, tentu saja sangat memenuhi kebutuhan belajar mereka ya Bu.
Jadi juga di sini kan Bu Fitri, selain membuat video pembelajaran yang menarik, buat video, di sini Bu Fitri juga mengajak anak-anak untuk belajar di lingkungan. Nah, jadi di lingkungan sekolah itu seperti belajarnya di taman sekolah, belajar di perpustakaan, seperti itu. Jadi tidak monoton menggunakan buku teks yang seperti Bu Fitri ceritakan tadi, Bu. Wah, Seperti itu. bagus sekali Bu Fitri. Jadi bisa interaksi langsung dengan lingkungan seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak tentunya tidak bosan karena mereka berada di luar kelas gitu ya. Luar biasa Bu Fitri. Bagus ya Bu Fitri. Nah, kira-kira selain media PPT atau video serta pengamatan lingkungan, ada nggak media lain yang Ibu gunakan? Ya itu tadi Bu Fitri mengajak mereka keluar untuk mengamati lingkungan. Karena kan Bu Sri, dengan mereka mengamati lingkungan itu, mereka jadi tahu dan mereka mendapatkan pengalaman langsung, yang bisa langsung diterapkan di kehidupannya. Jadi mereka itu cepat memahami pembelajaran dan juga Bu Fitri perhatikan mereka sangat senang dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Fitri ajarkan, begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Namun menurut pengawas sekolah, Bu Fitri masih dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku teks. Bukan begitu Bu Fitri? Iya, benar sekali Bu. Itulah yang membuat Bu Fitri sangat sedih sekali. Kenapa seperti itu? Iya, saya memahami apa yang Ibu rasakan saat ini. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu Fitri lakukan sebelum membuat PPT, video animasi, serta pembelajaran lainnya? Ya, jadi Bu, sebelum Bu Fitri membuat bahan ajar itu, kan Bu Fitri sudah membaca bukunya terlebih dahulu ya Bu. Nah, Bu Fitri juga cari referensi dari buku-buku yang lain, kemudian Bu Fitri ke perpustakaan sambil searching di internet untuk menyiapkan materi. Jadi sebenarnya itu sudah dipersiapkan dari bahan ajar itu sendiri sih Bu. Bagus Bu. Nah, setelah Ibu Fitri membaca buku, kemudian mencari sumber-sumber lain, kira-kira setelah itu ada hal lain lagi nggak yang Ibu lakukan? Iya, setelah mencari sumber lain Bu, biasanya Bu Fitri itu merangkum bahan bacaan tadi menjadi sebuah file, dan filenya itu Bu Fitri simpan di dalam laptop Bu. Nah, kira-kira berapa banyak Bu Fitri merangkum materi itu? Ya, sudah banyak sih Bu. Hampir di setiap materi Bu Fitri punya rangkumannya Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan Bu, sebenarnya Ibu Fitri juga sudah menggunakan buku kan? Bukan begitu Bu Fitri? Iya, benar Bu. Ya kan? Nah, jadi kira-kira ada nggak hal lain yang mungkin menurut Ibu menjadi hambatan Ibu dalam penggunaan buku teks? Ya, itulah dia Bu. Mungkin karena Bu Fitri tidak punya bukti fisik ya Bu, sehingga kan tadi Bu Fitri bilang bahan materi ajarnya itu Bu Fitri letakkan di dalam laptop. Mungkin karena tidak ada bukti nyata, Bu Fitri menggunakan modul itu, makanya pengawas tuh jadi sedikit merasa tidak senang melihat Bu Fitri seperti itu. Apa bagaimana ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nih, apa rencana yang akan Ibu lakukan mengenai hal tersebut? Saya pikir saya akan merangkum materi saya yang tadi itu Bu, kemudian nanti saya kumpulkan dan saya jadikan satu dan saya buat menjadi modul. Benar sekali Bu Fitri, itu langkah yang bagus Bu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang Ibu Fitri lakukan terhadap rangkuman tersebut hingga menjadi suatu modul Bu? Ya, nanti Bu Fitri coba mau menambahkan ini Bu, menambahkan kata kunci pada setiap modul. Jadi anak-anak juga membacanya cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Nah, kira-kira ada nggak terpikir oleh Bu Fitri tentang hambatan lain yang mungkin akan Ibu temui nantinya dalam pembuatan modul tersebut? Iya, jadi ini yang Bu Fitri pikirkan juga Bu. Kalau Bu Fitri buat modul pembelajaran, nah itu kan ada desain grafis seperti itu ya Bu, covernya nanti bagaimana, modulnya itu seperti apa. Itu kan Bu Fitri kurang mahir tuh Bu dalam membuatnya. Nah itu yang jadi masalah Bu sama Bu Fitri. Iya, begitu ya Bu. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang dapat membantu Bu Fitri dalam membuat modul atau bahan ajar tersebut menjadi lebih menarik Bu?
Bu Fitri rasa nanti Bu Fitri akan meminta bantuan Pak Amir kayaknya nih Bu. Karena kan Pak Amir ini jago IT, pasti dapat membantu Bu Fitri ya Bu Sri ya. Wah, luar biasa Bu. Nah, selain membuat modul bahan ajar nih, kira-kira ada hal lain tidak yang Ibu rencanakan selain hal tersebut? Ya, jadi ada Bu, rencananya nanti setelah Bu Fitri buat modul itu, nanti Bu Fitri akan menjumpai kepala sekolah. Nah, kemudian di situ Bu Fitri akan tunjukkan buktinya bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya selama ini. Kalau dulu saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran, sekarang saya sudah menggunakan modul pembelajaran yang saya buat sendiri. Seperti itu, Bu Sri. Alhamdulillah, luar biasa Bu Fitri. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Ya, jadi rencana yang Bu Fitri rencanakan itu yang pertama nanti Bu Fitri akan kumpulkan semua bahan ajar yang ada di laptop Bu Fitri, kemudian akan Bu Fitri buat jadi modul, dan Bu Fitri juga meminta bantuan kepada Pak Amir. Setelah Bu Fitri meminta bantuan kepada Pak Amir, apabila modul tersebut telah selesai dikerjakan, Bu Fitri akan menjumpai kepala sekolah untuk membuktikan bahwasannya Bu Fitri itu sudah memperbaiki kekurangan yang selama ini pengawas katakan. Bagus Bu. Nah, saya senang sekali dari apa yang Ibu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, nanti setelah diskusi dengan Ibu ini, cerita-cerita ini, saya langsung nih, Bu, langsung gerak mau mengerjakan modul-modul itu, mengumpulkan rangkumannya, ini saya langsung nih, karena udah semangat ini, karena Bu Sri. Iya, kira-kira siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu? Ya, yang pertama itu saya minta bantuan dari Bu Sri ya, untuk Nah, memotivasi saya. Kemudian saya juga nanti minta bantuan Pak Amir. Nanti saya setelah ini akan jumpai Pak Amir untuk membantu saya mendesain modul yang akan saya buat ini, Bu. seperti itu, bagus Bu. Ini ide yang bagus sekali. Nah, saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Nah, saya sangat senang sekali melihat motivasi Ibu dalam mencapai tujuan-tujuan yang Ibu rencanakan. Saat ini, jika dibandingkan dengan ketika Bu Fitri datang menemui saya pada pertama kalinya, pada skala 0 sampai 100, di mana 100 adalah Ibu Fitri sangat yakin dan merasa lega serta tercapai semua tujuan yang Ibu rencanakan. Dan 0 berarti Ibu Fitri sama sekali tidak yakin dan merasa gelisah serta tidak ada usaha apapun. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Fitri, di mana kira-kira posisi Ibu Fitri pada skala tersebut? Bu Fitri pikir ini udah di 80 nih, Bu. 80 ya Bu. Nah baiklah, 20 poin lagi sebelum mencapai 100 itu sama sekali tidak buruk ya Bu, bahkan mendekati sempurna. Nah kalau boleh tahu saya nih, apa sih yang mendorong Ibu untuk memilih poin 80? Ya, karena kan Bu Fitri saat ini udah merasa lega gitu, Bu. Sudah menceritakan keluh kesah yang Bu Fitri hadapi tentang pengawas, tentang kepala sekolah. Jadi apa yang ada di hati Bu Fitri itu sudah tercurahkan gitu, Bu. Jadi sudah lepas semua beban yang Bu Fitri rasakan selama ini. Yang biasanya nggak nyaman kalau datang ke sekolah itu males karena kepikiran terus gitu, Bu. Jadi setelah bercerita dengan Bu Sri ini kayaknya lega banget gitu, Bu. Oke, bagus sekali Bu Fitri. Saya merasa senang sekali bahwa Ibu Fitri sudah merasa lega dan yakin ya dalam menjalankan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan. Nah, kira-kira sampai di sini ada hal-hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan kira-kira? Bu Fitri rasa tidak ada lagi, Bu. Karena sudah lega itu tadi, jadi pengen cepet-cepet ngerjain modulnya, Bu, biar cepet selesai. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira ada hal lain yang mungkin Ibu rasakan? Sudah lebih baik, Bu, daripada yang sebelumnya. Jadi di sini Bu Fitri mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri karena sudah mau mendengarkan cerita dari Bu Fitri, sudah mau memberikan motivasi. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Lain kali kalau ada masalah Bu Fitri cerita lagi. Boleh, sama-sama Bu Fitri. Saya juga merasa senang karena dapat membantu Ibu dan Ibu juga sudah mau berbagi keluh kesah Ibu kepada saya. Jadi saya juga senang dapat membantu Ibu bisa mengurangi kegelisahan Bu Fitri saat ini. Iya, jadi terima kasih ya Bu. Bu Fitri mau permisi dulu. Ini ada
nanti jam keempat mau masuk pelajaran di kelas 11 IPS. Oke, iya, sampai jumpa ya, silakan, Bu Bu. Fitri. Iya, Terima iya. kasih, Bu. Assalamualaikum, Iya, Bu. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Silakan, pengamat. Ya, saya dulu Bu Del ya. Sedang saya melihatnya, kayaknya udah peran coaching di sini udah cukup kental sekali gitu. Semua langkah-langkah model Tirta ini sudah tercapai saya lihat di situ, sehingga semuanya mengalir dengan enak gitu. Tak terasa waktunya pun cukup panjang gitu ya kan, karena alirannya itu lebih enak gitu. Tujuan yang dimunculkan di situ sudah nampak gitu, menyampaikan tujuan pertemuan coaching di situ. Kemudian dalam hal identifikasi permasalahan yang ada, saya lihat udah cukup baik ya, sudah muncul, walaupun tadi alurnya cukup panjang, di akhir muncul dari situ masalah-masalahnya apa bisa teridentifikasi. Begitu juga dengan rencana aksi, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberi si coach ini bisa memunculkan apa yang harus dilakukan ya ke depan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik atau refleksi juga ada muncul di situ, pertanyaan-pertanyaan terbuka juga muncul. Kemudian diakhiri dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya saya lihat coach ini udah semangat sekali gitu ya kan untuk menjalankan komitmen dia gitu dengan coach yang memberikan arahan-arahan atau bimbingan itu cukup luar biasa gitu. Apalagi keduanya saya lihat gesturnya itu udah mantap gitu. Baik dari tatapan matanya udah memperhatikan coach gitu kan. Kemudian senyum, alis matanya mengikuti, ya semualah gitu. Jadi gesturnya sudah nampak. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya beri masukan dan komentarnya. Saya serahkan ke Ibu Deliana. Oke, terima kasih Pak Amir. Kayaknya udah diborong semua sama Pak Amir tentang sebagai pengamat. Kayaknya nggak perlu berpanjang lebar lagi. Jadi saya sangat bahagia sekali dengan pembelajaran hari ini. Mungkin kalau kita dalam kesehariannya mungkin kita masih ragu untuk menerapkannya, tapi dengan langkah-langkah dalam model Tirta ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan baik dengan siswa maupun dengan rekan kerja kita. Tetapi dari yang tadi, dari coaching yang terjadi tadi antara coach dan coachee, terjadi hubungan di mana mereka itu masing-masing saling mendengarkan keluh kesahnya. Sehingga masing-masing merasa, yang satu merasa coach itu dengan masalahnya, coach siap untuk mendengarkan segala keluh kesah dari coach itu sendiri. Jadi itu menurut saya, dari mimik wajahnya itu udah luar biasa, dua-duanya saling menghayati. Sepertinya ini bukan dalam keadaan coaching yang kita lakukan, mungkin dalam kenyataan sebenarnya seperti ini kali ya. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang waktu dibuat kayaknya udah biasa aja gitu kalau saya lihat ya. Udah biasa aja sih ini dilakukan ya. Jadi dari model Tirta tadi tujuannya sudah jelas ya, sudah jelas dari masing-masing kegiatannya. Lalu untuk identitasnya juga mungkin coachnya itu menceritakan apa sih keluh kesahnya ya. Sementara coachnya juga menanggapi seperti apa sih Bu sebenarnya, seperti itu. Lalu coachnya sendiri juga udah mampu untuk merencanakan aksi apa yang dibuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Lalu yang berikutnya tanggung jawabnya, setelah ada aksinya kira-kira kapan ini mau dilakukan, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita maupun dalam ada masalah dengan siapapun. Jadi dengan model Tirta ini mungkin saya rasa tidak hanya di sekolah, mungkin di rumah atau di mana bisa kita terapkan ya seperti itu. Karena dari model ini, langkah-langkah ini menurut saya sudah sangat menarik. Jadi kita udah terprogram apa-apa saja yang mau kita sampaikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Rizal. Silakan tanggapannya Bu Sri sebagai coach ya, sebagai coach ya Bu Sri ya. Coach. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Bu Fitri selaku teman praktek
coaching saya sebagai coaching. Terima kasih pengamat 1 dan pengamat 2. Tapi tetap apapun yang kita lakukan saat ini itu tidak lepas, harus terus berlatih. Walaupun saya sendiri sebagai guru BK di masa pandemi sekarang ini kan sudah jarang tuh ya, sudah ada 2 tahun kita tidak tatap muka gitu ya. Jadi kadang-kadang memang namanya juga sudah praktik ya, kalau saya sendiri BK itu lebih ke konseling. Jadi memang sebenarnya kadang-kadang memang mau kaku juga gitu kalau kita tidak terus praktik gitu. Apalagi nanti ini saya mengenal yang namanya coaching gitu ya. Jadi coaching ini sebenarnya sedikit banyaknya hampir-hampir mirip konseling, tetapi ada beda-beda tertentunya gitu ya. Jadi walaupun ada beberapa teknik strategi ataupun prinsip-prinsipnya itu hampir sama dengan konseling, tetapi harus berbeda gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, dan dari saya tetaplah apapun itu tetap harus latihan terus, apapun ceritanya tetap harus latihan supaya bisa kita lebih mahir dalam melakukan praktik coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP yang keempat, kembali ke kasus yang pertama ya Bapak dan Ibu. Namun saya perlu menegaskan bahwa Bapak dan Ibu, coaching adalah sebuah keterampilan. Sebuah keterampilan itu harus dilatih terus-menerus. Saya kira Bu Sri sudah, kalau tidak salah sudah 7 tahun ya jadi guru ya Bu ya? Iya, 7 tahun itu berlatih, hasilnya seperti inilah. Ya, hasilnya seperti ini. Karena 7 tahun kan tadi katanya antara coaching dengan BK atau konseling agak berbeda sedikit. Hampir sama tapi agak berbeda. Itu 7 tahun berlatih, secara tidak disadari itu berlatih. Kita selama ini jarang-jarang ya berlatih melakukan coach atau melakukan coaching ataupun melakukan konseling. Ya, itu menunjukkan bahwa memang coaching ataupun konseling itu perlu dilatih.